Itu diantara di usul fikih diterangkan. Ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, ya tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes. Protes gak bisa seperti itu. Itsma min mubahin illa wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagongan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kaya ora kuat timbang gremeng. Sewengi jagongan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagongan. Jadi jagongan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena wae ngrumat ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sakuan sama Gus Yofur itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim kuwi ibadah dan menikmati ibadah adalah dabul auliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadatin al istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qutbu hadatin, madaru hadatin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat bimubah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang mlarate, mbok ngenang ora sekolah, ra munggah kenangan. Sing ra munggah diarani istiqomah. Gitu kan. Diarani tulus zaman, sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojolkan saya ini. Gak apik, kesusu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahlus sabri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi enggak ada stigmasi yang enggak naik. Di Pondok Sarang itu saya punya temen itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Sofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya, Gus Kamil temannya Gus Sofur. Ini anak ini nggak pernah naik, itu nggak dinyek, nggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi, guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya barokah. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji wis guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji mbok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gojol-gojolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istildzat bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir, ya tetap riang. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir, ya saya ulang lagi ada cerita di sebuah tafsir, kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Ma'ana wa ta'ala a'lam, tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi.
Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya, yang ringan-ringan, wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, "Sake iku nggawa apa?" Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, itu pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wa liya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks karena Nabi Musa terus ngerti ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil, yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i." Itu disebut panjang. Terus Nabi Musa guyu-guyu. "Kamu ulama kok ngomong yang nggak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu." Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus jadi Imam Ghazali, "Kalau ini masalah, lebih masalah jenengan." Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa asyubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan, kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Piye-piye aku tahu ngaji Mbah Karim. Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Mbah Karim. Ya saya nggak pernah ngaji ya, pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Mbah Karim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Mbah Karim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya.
Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau agak muni gua abal ya boten, berarti gua aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau gak muni gua abal ya boten, wis berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanyanya bukan apa, karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina adena juakum apa sedekah. Sehingga ketika Krapyak ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar, kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zufur ke Al-Azhar sudah alim semua. Teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak, biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Jadi cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid Krapyak jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim, untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah hormat Abu Hanifah selesai, sudah suci. Karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka, terus bilang tub tu an ukuki walidayya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi, terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah, kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nak delok sediluk ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nak delok suwi ya tikus werok itu atau apalah, pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup, tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren.
Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya ndak mukasafah, ndak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik, mbah saya yang itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur ke Jorabi arata Arabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Baiti. Namanya Mbah Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu, yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Umar, Mbah Umar yang mbahnya Mbah Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadun kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada seperti. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ikhya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas, itu enggak. Tapi mereka bisa mengasyiki Allah. Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, gejul-gejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu? Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi, kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Uluiyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau qolal ustukhri, sehingga tak mau qolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidziyu, sehingga tak rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok. Iku rak Mbah Fadl Senori, dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik ya wong sarang, Mbah Harun, Mbah Kirun ya ora roh, dhisik ya wong kuno. Jadi kalau versi Mbah Fadl, termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun itu kalau bicara, mbahku orang sing jenenge Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Syaraf. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab. Kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu itu ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal, ternyata ada sato itu kesamaan di Arabnya itu. Sato. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama-nama ajam semongko lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftuh tadi, memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim, ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani betul sama gurunya. Kalau sarang enggak.
kalau pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan, yaitu Mbah Zaini pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu nggak pernah terputus. Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip mu'en apa, padahal bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sepulahnya sekali. Karena beliau inginnya hafal Quran kayak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah Mun, jadi Mbah Munawir de mantu Bali Maksum, itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Jadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebu Ireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah. Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak. Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama. Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ya bahasa Arab. Nah ini harus kita dengar dari abna, dari bahwa Mbah Maksum kemarin yang diceritakan Gus Zafur di Khol Mbah Maksum, kue kudu belo NU, kudu tetap NU, tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. Tadi Pak Maftuh menguatkan sanad itu dari Pak Atabik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Karena sama-sama tidak sabus sahabat, sama-sama ikromus sahabat dan sama-sama bermadhab. Nah soal akhirnya ada beberapa yang rapati seneng ngaji ini yang agak ribet. Tapi kamu tidak usah ngeritik Muhammadiyah agak seneng ngaji, kayaknya juga sama, kita nggak seneng ngaji juga banyak itu. Jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak-agak sama. Ya jadi ternyata di sini, terus ini yang terakhir supaya nggak lama-lama, Bali juga punya sisi keras sekali. Jadi dalam hal-hal yang khas ini di halaman 87. Itu keras sekali. Beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum. Jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkritik. Dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Itu cek mentalani. Makanya saya itu enggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh saya ada santri sarang yang nakal. Itu saya tidak berani komentar karena saya tahu Mbah Mun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri yang cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu Mbah Mun ngendikan begini, ya cung yo ke diboyong itu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran, agar kowe tobat dadi wong apik, ya dadi wong saleh. Ya kowe kudu tetep sering rene, kowe tetep santri kudu dunya akhirat. Soal pondok ya ben ana aturan, ben menjen kowe nakal nemen ya diboyong, tapi kowe tetep wong apik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik bainahu wa baina talamidhi. Kita tidak mungkin mentafrik baina nabi wa baina ummati karena nabi adalah apa? Asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Sampai saking sayangnya nabi itu ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Lho koyo apa baiknya nabi? Ora melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung swargane. Iku waktu gali sampean wis kowe utang gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, sing nyaur bapak. Gua sampean ngono top tenan. Anake yo ngawur tenan maksudnya itu, tapi top tenan. Lah nabi ku umate sing dosa iku umate, nabi sing nyuwun sewu cara Jawane sing kangelan nyafaati. Karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Bali Maksum ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Itu mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan
umatnya. Masa kita ngafirkan umatnya Nabi berdasar dawuh Nabi? Itu kan sama, saya benci santri Anwar berdasar dawuh Mbah Mun, padahal orang tahu semua begitu sayangnya Mbah Mun terhadap santrinya. Sama juga kamu benci santrinya Bali Maksum berdasar dawuh Bali, padahal beliau sangat mencintai santrinya. Nah, kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang. Kita punya sanad, punya guru, punya keluarga yang sama.